Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 27, teksnya ayat 25 sampai 36, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 25 sampai 31. Badai timur melanda kapal-kapal Tirus, harta, barang, dagangan, seluruh penumpang, dan pelaut kapal akan tenggelam. Paragraf yang kedua ayat 32 sampai 36. Orang pesisir kaget, raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Pedang bangsa-bangsa bersui-sui karena Tirus mendahsyatkan dan lenyap selamanya. Kesimpulan hari ini, Tirus menjadi penuh dengan muatan berat melalui kapal-kapal perdagang. Namun Tuhan akan tenggelamkan mereka dengan badai timur yang melanda kapal-kapal Tirus. Harta, barang, dagangan, seluruh penumpang dan pelaut kapal akan tenggelam dalam laut. Orang pesisir kaget, raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut, pedagang bangsa-bangsa bersui-sui karena Tirus mendahsyatkan dan lenyap selamanya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mengirim badai timur yang melanda kapal-kapal Tirusnya supaya tenggelam segalanya Tirus. Kedua, Tuhan mendahsyatkan akhir hidup Tirus dan lenyap selamanya mereka. Memang merekanya bermegah sendiri, tetapi di dalam rancangan Tuhan mereka harus dihukum dan dilenyapkan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Tirus menjadi penuh dengan muatan berat di tengah lautan melalui kapal-kapal perdagang. Kedua, harta, barang, dagangan, seluruh penumpang dan pelaut kapal tenggelam dalam laut tengah sebab badai timur melanda di tengah lautan. Ketiga, mereka menggundul diri, melikkan kain kabung, menangis, jiwa melana, dan melatap yang pahit. Keempat, orang pesisir kaget, raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut, pedagang bangsa-bangsa bersui-sui karena Tirus dilenyapkan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan bermegah tentang kekayaan, berlimpah benda harta atau yang lain apapun. Tetap berjaga hati supaya tidak bermegah dan melihatkan rendah hati di hadapan Tuhan dan menghadap orang lain. Keduanya, jangan takut dan jangan kaget sekalipun melihat hukuman dan kebinasaan hebatnya. Mengaku bahwa semuanya dalam rancangan Tuhan. Inilah pengakuan kita dan inilah memuliakan nama Tuhan. Sehingga akhirnya praktik hari ini, jangan tinggi hati atau memegahkan diri dengan kekayaan atau kesuksesan secara dunia. Hanya memohon kepada Tuhan Yesus akan berjaga dan menyertai kita supaya tidak tenggelam dalam layar dunia ini. Memang kita sebagai kapal atau pelaut yang kecil pun, kalau Tuhan menyertai, tidak akan tenggelam. Kita pasti akan datang sampai bandara. Itu bandara kerajaan surga. Dengan itu kita akan dapat keselamatan, dan untuk itu tidak usahlah membawa benda hartanya banyak. Tidak berarti benda hartanya di surga, sehingga kita harus usahakan bersama-sama dengan jiwa-jiwa. Satu orang jiwa pun kita bersama sampai kerajaan surga. Lebih menghargai dan lebih bersukacita Tuhan tentang hal itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.